Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiz dengan NPM 2019 4350 2465. Prodi Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat untuk tugas akhir dan juga menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring Alat Kerja untuk Manajemen Karyawan pada PT Media Infotama berbasis Java. Baik, saya di sini akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Pada tampilan pertama, yaitu ada tampilan login. Tampilan ini merupakan tampilan awal saat admin ingin mengakses ke dalam sistem dengan mengisi username dan password yang sudah terdaftar. Jika username dan password sudah terdaftar, maka akan masuk ke halaman menu utama. Jika username dan password belum terdaftar, maka tidak akan bisa masuk ke dalam sistem ini. Sekarang kita coba masukkan username dengan yang belum terdaftar atau asal dulu. Admin, passwordnya nggak tahu. Maka akan keluar username atau password salah. Berarti username atau password tidak terdaftar. Sekarang kita masukkan username dan password yang sudah terdaftar di database, yaitu admin, passwordnya admin. Kita klik login. Nah, maka ada tulisan masuk from Anda berhasil, berarti ini telah terdaftar di database. Nah, pada tampilan kedua yaitu ada tampilan layar menu utama. Nah, di layar menu utama ini merupakan tampilan kedua setelah login dan di dalamnya terdapat menu bar atau admin gunakan, yaitu data karyawan, data alat kerja, data peminjaman, dan data pengembalian, serta laporan karyawan, laporan alat kerja, laporan peminjaman, serta laporan pengembalian. Di sini nih ada akses. Nah, di sini ada akses, ada logout, bisa keluar, bisa user ID ini atau tambahkan username atau password bisa ditambahkan di sini. Contohnya misal kita tambahkan buat akses login lagi, nama lengkapnya misalnya admin. Tanggal lahirnya berapa masukin. Misalnya 14/23 September 2023. User ID-nya kita masukkan admin. Nah, passwordnya kita masukkan, misalnya nggak tahu. Terus klik simpan. Maka data sudah tersimpan. Dia akan menampilkan tabel pada database admin. Jika ingin edit, klik dulu admin, edit. Data sudah berhasil diedit. Atau jika ingin hapus, data berhasil dihapus. Nah, kita ke berkas, di berkas ada data karyawan. Nah, tampilan layar karyawan itu atau form karyawan terdapat. Tampilan ini merupakan tampilan untuk melihat atau mengedit atau menghapus dan menginput atau menambahkan data karyawan ke dalam database dan hasilnya akan ditampilkan ke tabel aplikasi seperti ini. Contohnya kita masukkan nick misalnya 1234567889111. Nama misalnya Akbar. Divisinya misalnya engineering. Nomor telepon masukkan 0878 4172. Simpan. Data akan berhasil tersimpan.
Dia akan masuk ke sini. Nah, pada menu ini juga bisa diedit. Misalnya kita edit, contohnya klik dulu sekali ini, misalnya ganti nick atau nama. Misalnya ganti Akbar, Akbar ganti namanya jadi Ahmad. Edit. Data sudah berhasil diubah, maka di sini akan berubah menjadi Ahmad. Nah, selanjutnya ada data alat kerja. Nah, di data alat kerja ini kita bisa menambahkan data-data atau alat kerja yang ada di PT Media Infotama. Contohnya misalnya kita mau nambahkan alat kerjanya yang belum didaftarkan menurut antrian Vivo, yaitu misalnya nama alatnya bor listrik. Kode alat kerjanya misalnya kita masukkan kode alatnya 011. Jenis alatnya berat. Tanggal pengadaan, misalnya kita mau mengadakan barangnya itu tanggal berapa, kita masukkan contohnya tanggal 8 September 2023. Simpan. Data sudah berhasil tersimpan. Nah, jika ingin mengedit atau menghapus, klik sekali, lalu klik misalnya bor listrik, atau nih misalnya jenis alatnya salah, masukin ringan. Edit. Klik edit atau hapus. Hapus jika ingin menghapus data, tinggal klik hapus. Jika ingin mengedit, klik edit. Data berhasil diubah. Nah, data berhasil diubah menjadi ringan. Jenis alatnya. Selanjutnya ada tampilan data peminjaman. Di data peminjaman ini merupakan tampilan untuk melihat atau mengedit, menghapus, dan menginput atau menambahkan data peminjaman ke dalam database, dan hasilnya akan ditampilkan dalam tabel aplikasi. Nah, misalnya di sini kita masukkan nih, kita mau masukkan nick kita, misalnya tadi data pekerjanya siapa yang meminjam, misalnya yang udah terdaftar, misalnya 11 Ahmad. Di 11 itu ada Ahmad. Nah, nama alat yang mau dipinjam oleh Ahmad, misalnya Ahmad mau minjem bor listrik. Bor listrik. Kebutuhan misalnya perbaikan misalnya. Buat rumah. Nah, kita pinjam masukkan tanggal peminjamannya. Misalnya kita minjam tanggal 15. Nah, kita masukkan tanggal kembali, misalnya dimasukkan tanggal 16. Simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Bor listrik. Perbaikan buat rumah. Nah, jika ingin mengedit lagi, saya bor listrik di 11. Edit. Maka akan berubah ID-nya menjadi 11. Nah, setelah itu ada data pengembalian. Data pengembalian ini cara mudahnya kita masukkan data peminjaman, misal tadi nomor 11 Ahmad. Nah, di sini akan nongol ID alat 11. Nama alatnya bor listrik. Tanggal pinjaman 2023 9/15.
tanggal kembali 2023 9/16. Dikembalikannya misalnya dia mengembalikan tanggal 23 9 18. Simpan. Maka data akan tersimpan di database di dalam aplikasi ini. Setelah itu, jika ingin melihat hasil laporan, itu ada laporan karyawan. Bisa cetak laporan karyawan. Ada nama, divisi, spare part, nomor telepon, NIK. Ada laporan alat kerja, laporan peminjaman, serta laporan pengembalian. Jika ingin keluar, maka kita tinggal klik logout atau keluar. Kalau logout, dia akan kembali ke menu login. Kalau keluar, maka kita akan langsung keluar dari aplikasi. Contohnya nih, keluar. Apakah Anda yakin mau keluar dari form ini? Yes. Nah, di sini saya akan menampilkan localhost saya atau kelas diagram. Yaitu nih. Nah, ini dia adalah database saya. Yaitu ada tabel alat kerja, tabel karyawan, tabel peminjaman, tabel pengembalian. Di tabel alat kerja ada ID alat, kode alat, nama alat, jenis alat, tanggal pengadaan. Di tabel karyawan ada ID karyawan, NIK, nama, divisi, serta telepon. Di data peminjaman ada ID peminjaman, NIK, nama, ID alat, nama alat, kebutuhan, tanggal peminjaman, serta tanggal pengembalian. Di tabel pengembalian ada ID pengembalian, ID peminjaman, ID alat, nama alat, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, dan dikembalikan. Nah, terus ada user. Di user itu ada ID, nama lengkap, tanggal lahir, username, serta password. Baik, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang saya gunakan, yaitu metode first in first out atau metode FIFO. Metode first in first out atau FIFO merupakan pendekatan pengelolaan data yang mengikuti prinsip bahwa data atau elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam suatu antrian akan menjadi data atau elemen yang pertama kali diproses atau dikeluarkan. Nah, dalam konteks sistem monitoring alat kerja untuk manajemen karyawan dengan menggunakan metode FIFO, metode ini diterapkan dalam beberapa tahap seperti yang sudah saya uraikan, yaitu pada data karyawan. Nah, pada data karyawan, ketika ada pendaftaran karyawan baru, maka data karyawan yang pertama kali masuk akan ditempatkan dalam antrian FIFO sesuai dengan urutan pendaftaran. Lalu data karyawan yang baru bergabung akan diproses terlebih dahulu sebelum data karyawan yang mendaftar setelahnya. Penggunaan algoritma FIFO dalam penyimpanan data karyawan membantu mengatur dan memelihara urutan kronologis pendaftaran. Lalu pada data alat kerja, dalam proses pemantauan alat kerja, setiap kali ada data baru mengenai alat kerja, seperti penambahan alat atau perubahan informasi alat,
Data tersebut akan dimasukkan dalam antrian FIFO. Data alat kerja yang masuk lebih awal akan diproses lebih dahulu. Penerapan metode FIFO dalam penyimpanan data alat kerja membantu memastikan bahwa alat kerja dipantau dan dikelola dengan teratur berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, pada data peminjaman. Ketika karyawan melakukan peminjaman alat kerja, permintaan peminjaman tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian FIFO berdasarkan urutan permintaan. Permintaan peminjaman yang pertama kali masuk akan diproses lebih awal. Metode FIFO memastikan bahwa peminjaman alat kerja dilakukan secara adil dan berdasarkan urutan waktu, sehingga karyawan tidak mengalami keterlambatan dalam peminjaman. Keempat, pada data pengembalian. Setelah alat kerja selesai digunakan dan dikembalikan oleh karyawan, data pengembalian akan dimasukkan ke dalam antrian FIFO sesuai urutan waktu pengembalian. Data pengembalian yang masuk lebih awal akan diproses lebih dahulu. Metode FIFO membantu mengelola proses pengembalian alat kerja dengan mengacu pada urutan waktu peminjaman. Dengan menerapkan metode FIFO dalam sistem pemantauan alat kerja untuk manajemen karyawan, perusahaan dapat memastikan bahwa pengolahan alat kerja dilakukan secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan urutan waktu. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.